Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kita ketemu lagi nih dengan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, jangan lupa baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, lanjut kita belajar bahasa Indonesia. Tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema satunya, keberagaman budaya bangsaku. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersirat dan tersurat. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks dengan berikut. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Baik, sekarang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Oke, anak-anak, kita masuk subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah inti, dapat ditulis di bagian atas ataupun bagian tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Yang keenam, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Tujuannya adalah lebih mudah memahami suatu teks. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkahnya bisa dilihat ya. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Oke, yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasa kalian sendiri. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya.
Kemudian gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat yang tidak efektif. Oke anak-anak, kita masuk subtema yang ketiga. Bersyukur atas keberagaman. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan, ya. Terus teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan juga memiliki gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Ya. Kemudian menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibicarakan atau dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan memudahkan kalian untuk membuat ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, coba dilihat anak-anak, contoh teks paragraf ya. Ini ada 5 kalimat. Kalimat pertama, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya, bahasa Batak, Jawa, dan Sunda. Kedua, karena Indonesia memiliki begitu banyak pulau. Kalimat yang ketiga, keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Yang keempat, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini gagasan pokoknya ya. Ini gagasan pokok dari kalimat atau paragraf yang di atas yang Ibu tadi bacakan. Gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Itu gagasan pokoknya. Nah, gagasan pendukungnya, terus keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan juga kesatuan. Bangsa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gagasan pokok dan ini gagasan pendukungnya ya. Ini adalah contoh peta pikiran dari paragraf di atas yang Ibu tadi bacakan. Nah, sekarang ini adalah penulisan dalam bentuk tabel dari paragraf yang Ibu tadi baca. Ini bentuk tabelnya. Paragraf yang pertama, gagasan pokoknya, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Kemudian gagasan pendukungnya, ada Indonesia memiliki banyak pulau, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa, bangsa Indonesia dan menjaga persatuan dan kesatuan, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau ini berbentuk tabel. Oke anak-anak. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Jangan lupa ya, ini ada latihan dikerjakan di buku Bu Pena. Kemudian ada perintah membaca teks yang berjudul Pawai Budaya. Ya. Oke. Jangan lupa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.